Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya, Pak Menteri PU, Pak Menteri Sekretaris Negara, Pak Menteri Investasi, yang saya hormati Ketua Otorita, beserta Wakil Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara, beserta Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati para investor yang tergabung dalam konsorsium dari Grup Agung Sedayu, Indofood, Sinarmas, Pulau Intan, Adaro, Barito Pasifik, Astra, Mulia Group, dan kawan lama Group, Pak Aguan, Pak Franky, Pak Prayogo, Pak Eka Chandra Negara, Pak Pui, Pak Boy Tohir, Pak Kunchoro Wibowo, Pak Joko Susanto, dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa kita ini memiliki 17.000 pulau. Salah satunya adalah Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa itu dihuni oleh 56% dari penduduk kita. 273 juta penduduk Indonesia, 56% itu berada di Pulau Jawa. Artinya kurang lebih 149 juta ada di Jawa. Yang sisanya sangat sedikit. Kemudian PDB ekonomi. PDB ekonomi juga sama. Di Pulau Jawa itu PDB ekonomi adalah 58% kurang lebih dari PDB negara kita Indonesia. Artinya perputaran ekonomi itu ada juga sangat besar ada di Jawa. Oleh sebab itu Pulau Jawa menjadi magnet dari seluruh penduduk yang ada di negara kita Indonesia. Semuanya, utamanya ke Jakarta. Oleh sebab itu, beban yang terlalu berat ini harus dikurangi. Dari yang dulunya kita Jawa sentris, kita tarik menjadi Indonesia sentris, sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan jumlah penduduk yang kita miliki. Bayangkan kalau diterus-teruskan Jakarta sekarang ini, jangan hanya dihitung Jakarta yang memiliki kurang lebih 10 juta penduduk, tapi Jabodetabek, lihat, sudah berapa juta? Mungkin sudah sekarang ini hampir 30 juta. Artinya bebannya sangat berat sekali. Sehingga yang terjadi adalah persoalan-persoalan yang terus bermunculan dan sangat sulit diselesaikan. Urusan yang berkaitan dengan macet, urusan yang berkaitan dengan banjir, dan sekarang ditambah lagi urusan yang berkaitan dengan polusi udara. Inilah beban yang ditanggung oleh Jakarta dan secara umum oleh Pulau Jawa. Oleh sebab itu, setelah melalui studi yang bolak-balik, kemudian kita putuskan untuk memindahkan ibu kota ini dari Jakarta ke Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian tahun lalu dimulai dari kawasan inti yang nantinya untuk Istana Presiden dan Wakil Presiden, plus infrastruktur dasarnya, dan gedung-gedung kementerian.
Sudah dimulai tahun yang lalu. Tapi yang paling penting infrastruktur dasar. Dari yang namanya air, tadi sudah kita tutup pintunya di Bendungan Sepaku, yang itu akan nanti menjadi air bakunya penduduk masyarakat di Nusantara ini. Kemudian yang kedua, kalau kita sekarang dari Balikpapan menuju ke Nusantara, itu memakan waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Sehingga juga telah dimulai pembangunan jalan tol Balikpapan ke Nusantara, yang jauh lebih singkat, nanti kurang lebih 30 sampai 30 menit dari Balikpapan menuju ke Nusantara. Tadi Pak Menteri PU menyampaikan pada saya, sudah tembus. Betul Pak Menteri? Sudah tembus. Artinya akan segera masuk ke konstruksinya. Akan selesai kapan Pak Menteri PU? Juli 2024 akan sudah selesai jalannya. Yang kedua, bandara juga segera dimulai. Kalau bandara nanti di sini selesai, Bapak Ibu akan turun di sini hanya kira-kira 15 menit. Betul Pak Bambang? Kira-kira 15 menit dari bandara menuju ke sini. Dan kita harapkan juga nanti di bulan Juli maksimal, awal Agustus itu sudah bisa diselesaikan. Karena dua ini menjadi kunci. Kalau ini selesai, saya meyakini bukan ini belum selesai saja sudah berbondong-bondong, apalagi dua ini selesai, akan lebih berbondong-bondong lagi investor yang akan menanamkan modalnya di ibu kota Nusantara. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Pak, di dalam negeri ini yang punya duit banyak Pak. Ngapain cari ke Singapura, ke Malaysia, ke Korea, ke Jepang, ke Uni Emirat Arab, di sini banyak yang punya duit Pak. Pasti ada yang berbicara seperti itu. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk, Pak saya kok enggak ditawari Pak, Pak saya kok enggak diajak Pak. Gimana sih dulu sudah dikumpulin, kita jajak pasar enggak sekali dua kali loh. Inilah yang nanti akan membawa lokomotif pada hari ini, akan membawa gerbong di belakangnya akan banyak masuk ke Nusantara. Saya yakin itu. Beliau-beliau ini kan orang yang sangat sibuk, sangat sibuk. Mau jauh-jauh ke sini, pasti juga mau nonton beneran enggak sih Nusantara ini, bagus enggak sih Nusantara ini, pasti akan memastikan itu. Dan enggak mungkin beliau-beliau ini mau mulai dengan 20 triliun kalau enggak ada cuannya. Dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial, bukan. Datang menanamkan modalnya pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besar, dan itu wajar. Wajar. Oleh sebab itu,
saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aguan dan kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri pada Nusantara bahwa ini sangat diminati oleh investor. Hari ini akan kita groundbreaking Hotel Nusantara, bintangnya bintang 5, bukan bintang 4 Pak Menteri, bintang 5. Hotel Nusantara bintang 5 hari ini. Kemudian besok akan di groundbreaking lagi, ada induk grosir, ada rumah sakit, ada hotel lagi, dan juga ada training centernya PSSI yang juga akan kita groundbreaking. Ada nanti nggak tahu 6 atau 8 lapangan bola di sini langsung, dan selesai kira-kira 6 bulan dan didanai langsung oleh FIFA. Artinya internasional ini percaya pada kita. FIFA berikan PSSI, PSSI dibangun di sini. Dan selama ini kita tidak memiliki training camp untuk sepak bola. Di mana sepak bola kita mau menang, training camp aja nggak punya. Nanti begitu ini kita punya 6 atau 8 lapangan bola di sini untuk training camp kita. Lihat nanti dalam 5-10 tahun yang akan datang akan jadi apa timnas kita. Dilihat, percaya saya, akan merajai kita. Minimal di Asia, atau minimal lagi di Asia Tenggara. Enggak kalah terus, sekali main kalah, tapi sekarang sudah mulai menang. Menang terus, sekarang ini sudah mulai menang loh, hati-hati. Kita di Asian Games juara, udah mulai, hati-hati. Begitu punya training camp sepak bola kita, saya meyakini kita akan bisa menaikkan level timnas kita ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini groundbreaking Hotel Nusantara bintang 5 secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum